Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel Zona Timnas Indonesia, tempat di mana kita kupas tuntas semua hal menarik seputar sepak bola Indonesia dan Timnas Indonesia. Kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dan penuh kontroversi. Terungkap, Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, hanyalah boneka yang dikendalikan mafia sepak bola Asia Tenggara, dan apakah benar Shin Tae-yong dipecat, bukan karena performa, tapi karena dia tak mau tunduk pada permainan kotor para pengatur bayangan itu? Simak semua fakta-fakta lengkapnya hingga selesai. Ini baru mantap. Mantan petinggi J-League memutuskan untuk meninggalkan negaranya demi membantu sepak bola Indonesia. Ya, kalian nggak salah dengar. Namanya adalah Takeyuki Oya, dan dia sekarang resmi jadi General Manager Competition and Operation PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Apa yang membuat pria Jepang ini rela meninggalkan karier suksesnya selama 16 tahun di negeri Sakura? Yuk, kita bongkar semuanya, lengkap dan jelas, sampai tuntas. Kabar mengejutkan dari bintang Timnas Indonesia, Shane Patinama. Yup, Shane resmi gabung ke Buriram United, juara bertahan Thai League 1 dan akan berkarier di Thailand, menyusul dua rekannya, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Kenapa Shane memilih Thailand? Apa targetnya di sana? Dan gimana peluangnya di tim sekelas Buriram? Tenang, semua bakal kita bahas, lengkap, menarik, dan tentunya santai. Cus, kita mulai! Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Terungkap, Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, hanyalah boneka yang dikendalikan mafia sepak bola Asia Tenggara, dan apakah benar Shin Tae-yong dipecat, bukan karena performa, tapi karena dia tak mau tunduk pada permainan kotor para pengatur bayangan itu? Simak semua fakta-fakta lengkapnya hingga selesai. Pertandingan itu seharusnya jadi ajang pembuktian, tapi yang terjadi justru mengejutkan. Kluivert lebih memilih menurunkan Sananta sebagai starter dan mencadangkan Rafael Struijk. Banyak yang bilang ini demi local pride, tapi tunggu dulu. Apakah ini keputusan murni taktik atau ada udang di balik batu? Sananta memang pemain lokal, tapi secara statistik dan konsistensi, Struijk punya keunggulan. Lantas kenapa pemain yang lebih siap justru duduk di bangku cadangan? Kalau kalian jadi pelatih, mana yang kalian pilih? Pemain lokal demi kebanggaan atau pemain terbaik demi kemenangan? Dan apakah kita terlalu sering menjadikan kebanggaan lokal sebagai topeng untuk kepentingan lain? Sebelum tiba di Indonesia, Kluivert punya reputasi panjang. Pernah bersinar di Eropa, tapi juga pernah terlibat dalam kerjasama yang kontroversial. Tahun 2017, Kluivert tercatat pernah menjadi brand ambasador sebuah situs judi bola online. Mungkin saat itu dianggap biasa di Eropa, tapi di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, keterlibatan dengan judi sangat sensitif. Lalu kenapa sosok dengan latar belakang seperti ini justru dipilih jadi pelatih timnas? Apakah kita sudah sebegitu putus asanya, sampai melupakan latar belakang orang yang akan memimpin Garuda? Siapa sebenarnya yang mengatur di balik penunjukan ini? Isu mulai panas ketika beberapa sumber menyebut bahwa Kluivert hanya alat, boneka, dipasang di Indonesia bukan untuk membangun, tapi untuk menjalankan agenda tersembunyi. Sumber dalam menyebut bahwa ada jaringan kuat mafia bola di Asia Tenggara yang bergerak senyap, mengatur siapa yang dipanggil, siapa yang main, dan bahkan siapa yang menang. Dan Kluivert, dengan reputasi yang mudah dikendalikan, dianggap sosok yang pas. Berbeda dengan Shin Tae-yong. Saat masih melatih, Shin Tae-yong dikenal keras kepala, berani, dan tak mau kompromi. Bahkan ketika ada tekanan untuk memainkan pemain tertentu, dia tetap teguh dengan pilihannya. Buktinya, saat Indonesia dibantai Jepang, banyak yang menyudutkan STI, tapi dia tetap berdiri tegar.
Dan justru karena tak bisa dikendalikan, STY mulai jadi target. Tuduhan demi tuduhan dilayangkan. Katanya dia keras kepala. Katanya dia gagal angkat prestasi. Tapi, apakah itu benar alasan sebenarnya? Atau karena dia bukan orang dalam dan tak bisa diajak main kotor? Menurut kalian, apakah STY memang gagal? Atau dia dipecat karena terlalu jujur? Dan, jika STY masih melatih, akankah sepak bola kita punya masa depan yang lebih jelas? Semua pertanyaan ini mengarah ke satu lembaga besar, PSSI. Apakah mereka transparan? Ataukah hanya wayang yang juga dikendalikan? Bagaimana mungkin dalam satu dekade terakhir, kisruh demi kisruh selalu terjadi? Dari pemilihan pelatih, pemanggilan pemain, hingga isu pengaturan skor, semuanya seperti drama tak berkesudahan. Lalu, siapa sebenarnya yang pegang kendali di balik semua ini? Dan sampai kapan kita harus diam? Apakah sepak bola kita butuh revolusi? Atau sudah terlambat untuk berharap? Dan siapa yang berani membuka semuanya? Kalau bukan kita yang bertanya, siapa lagi? Inilah potret kelam sepak bola kita. Di balik sorak-sorai dan euforia, ada bisik-bisik gelap yang menakutkan. Tapi suara kebenaran tak bisa dibungkam. Karena sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tapi tentang harga diri. Karena Garuda harus terbang bebas, bukan jadi boneka di panggung pertunjukan bayangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena suaramu bisa jadi perubahan. Ini baru mantap, mantan petinggi J-League memutuskan untuk meninggalkan negaranya demi membantu sepak bola Indonesia. Ya, kalian nggak salah dengar. Namanya adalah Takeyuki Oya, dan dia sekarang resmi jadi General Manager Competition and Operation PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Apa yang membuat pria Jepang ini rela meninggalkan karier suksesnya selama 16 tahun di negeri Sakura? Yuk, kita bongkar semuanya, lengkap dan jelas, sampai tuntas. Takeyuki Oya bukan orang sembarangan. Selama 16 tahun, dia bekerja di balik layar membesarkan salah satu liga terbaik di Asia, bahkan dunia, J-League. Di sana, Oya pernah menjabat sebagai General Manager Media Promosi, lalu naik ke Departemen Bisnis Internasional, dan bahkan jadi GM Bisnis Global. Artinya, Oya ini ngerti banget bagaimana cara mengelola liga sepak bola secara profesional, modern, dan menguntungkan. Kalau kamu lihat bagaimana rapi dan disiplinnya liga di Jepang, kualitas siaran yang top, stadion yang selalu penuh, hingga branding klub yang mendunia, sebagian besar itu berkat orang-orang seperti Oya yang kerja keras di balik layar. Pertanyaan besar pun muncul. Kenapa orang dengan karier cemerlang seperti Oya memilih untuk tinggalkan Jepang dan datang ke Indonesia? Jawabannya mengejutkan sekaligus membanggakan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025 di Jakarta, Oya buka suara. Dia bilang ada dua alasan utama kenapa dia tertarik ke Indonesia. Pertama, Indonesia punya potensi besar. Negara ini punya populasi besar, lebih dari 270 juta jiwa. Dan yang paling penting, masyarakatnya punya kecintaan luar biasa terhadap sepak bola. Buat Oya, ini adalah peluang besar. Indonesia seperti permata yang belum dipoles, katanya. Kedua, dia melihat komitmen nyata dari para pemimpin sepak bola di Indonesia. Dalam kata-katanya, dia sempat berbicara dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Tapi cuma Indonesia yang benar-benar serius dan punya semangat kuat untuk berubah. Dia menyebut nama-nama seperti Erick Thohir dan Ferry Paulus sebagai sosok yang sangat inspiratif. Itu yang membuat dia akhirnya berkata, "Yes, I'm in. Saya akan bantu Liga Indonesia." Tapi ternyata, keputusan ini nggak datang dalam semalam. Menurut Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, proses negosiasi sudah berlangsung hampir 2 tahun.
Iya, 2 tahun, Sob. Tahun lalu sebenarnya sudah hampir deal, tapi waktu itu Oya masih punya banyak tugas di J-League. Baru pada awal tahun 2025, komunikasi makin intens, dan akhirnya deal tercapai. Dan ini bukan cuma soal datang terus kerja. Oya juga perlu menyelesaikan transisi internal di Jepang, termasuk training penggantinya. Jadi saat dia ke Indonesia, dia benar-benar datang dengan niat penuh dan persiapan matang. Nah, sekarang Oya sudah resmi jadi bagian dari PT LIB. Apa yang akan dia kerjakan? Menurut pernyataan resmi, Oya akan fokus pada transformasi sistem kompetisi Liga 1, terutama di bidang operasional dan manajemen pertandingan. Dia akan banyak menyentuh area yang selama ini jadi kelemahan Liga 1, penjadwalan yang amburadul, transparansi dan profesionalisme pertandingan, serta kualitas penyelenggaraan pertandingan. Tujuannya jelas, membuat Liga 1 lebih efisien, profesional, dan modern, seperti J-League di Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut langkah ini dengan sangat positif. Buat Erick, kedatangan Oya adalah sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang berubah ke arah yang lebih baik. Dia bahkan menyamakan langkah ini dengan masuknya Yoshimi Ogawa, mantan elit JFA, yang sekarang jadi wakil ketua komite wasit PSSI. Kata Erick, kalau Ogawa bisa bantu perwasitan kita, maka Oya bisa bantu transformasi kompetisi kita. Erick juga menyebut bahwa transformasi ini berjalan searah dengan program lainnya, seperti implementasi VAR, peningkatan kualitas wasit, perbaikan kalender timnas, dan kerjasama internasional. Sobat Garuda, kita semua tahu, Liga 1 selama ini penuh dengan drama. Mulai dari jadwal yang suka berubah tiba-tiba, keputusan wasit yang kontroversial, hingga manajemen pertandingan yang sering kacau. Dengan masuknya Takeyuki Oya, ada harapan baru. Harapan bahwa Liga 1 bisa naik level. Kita bisa punya liga yang tertata, profesional, dan dihormati, bukan cuma di Asia Tenggara, tapi di seluruh Asia. Kalau kita berhasil, bukan nggak mungkin Indonesia bisa jadi magnet talenta sepak bola Asia di masa depan. Jadi, Sobat Garuda, kehadiran Takeyuki Oya adalah lebih dari sekadar perekrutan biasa. Ini adalah simbol perubahan, tanda keseriusan, dan peluang emas untuk memajukan sepak bola Indonesia. Semoga kerja keras beliau dan dukungan semua pihak bisa benar-benar mengubah wajah Liga 1 ke arah yang lebih baik. Kita sebagai pecinta sepak bola tentu punya peran juga terus mendukung, memberi masukan, dan menjaga semangat positif untuk sepak bola Indonesia. Kalau kamu punya harapan atau opini soal transformasi Liga 1 ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update seru lainnya. Kabar mengejutkan dari bintang Timnas Indonesia, Shane Patinama. Yup, Shane resmi gabung ke Buriram United, juara bertahan Thai League 1 dan akan berkarir di Thailand, menyusul dua rekannya, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Kenapa Shane memilih Thailand? Apa targetnya di sana? Dan gimana peluangnya di tim sekelas Buriram? Tenang, semua bakal kita bahas, lengkap, menarik, dan tentunya santai. Cus, kita mulai. Buat kamu yang baru ngikutin Timnas, kita kenalan dulu ya sama sosok Shane Patinama. Pemain kelahiran Belanda ini merupakan pemain naturalisasi yang punya darah Indonesia dari sang ayah. Dia bermain di posisi bek kiri, tapi jangan salah, Shane ini bukan tipe fullback biasa. Dia punya kecepatan, teknik umpan silang yang akurat, dan bisa bantu serangan dari sisi sayap. Sebelum ke Indonesia, Shane sempat bermain di Norwegia bersama Viking FK, lalu pindah ke Belgia, membela KAS Eupen, klub dari Divisi 2. Nah, pertanyaan yang paling banyak muncul adalah, kenapa Shane Patinama pilih gabung Buriram United dan tinggalkan Eropa? Jawabannya ternyata cukup realistis sekaligus menarik. Pertama, karena kontraknya dengan KAS Eupen habis dan peluang tampil reguler di sana semakin kecil.
Faktanya, musim lalu Shane hanya tampil 23 kali, dengan total menit bermain cuma 998 menit, bahkan kurang dari 11 pertandingan penuh. Kedua, Thailand punya regulasi pemain ASEAN, yang memungkinkan pemain seperti Shane mendapat peran penting di tim utama. Buriram United memanfaatkan slot ASEAN mereka untuk merekrut Shane. Artinya, mereka benar-benar menaruh harapan tinggi padanya. Ketiga, Buriram United bukan klub sembarangan. Mereka adalah juara Thai League 4 musim berturut-turut, punya skuad kuat, stadion megah, dan fans fanatik. Cocok banget buat Shane yang pengen tampil di level kompetitif dan punya peluang juara. Dalam pengumuman resminya di Instagram, Buriram menyambut Shane dengan bangga. Buriram United berhasil mencapai kesepakatan untuk merekrut Shane Patinama, bek kiri berbakat asal Indonesia. Shane akan mengenakan nomor punggung 20 di musim 2025-2026 bersama tim berjuluk Thunder Castle ini. Selain Shane, Buriram juga merekrut 5 pemain lain, termasuk Ilhan Fandi, bintang muda Singapura, Elias Dolah, ex-Bali United, Korafat Narichan, Patompol Charoen Ratanapirom, dan Shinafat Leao. Langkah ini menunjukkan bahwa Buriram sedang serius membentuk tim yang kuat untuk musim depan. Dengan transfer ini, Shane menjadi pemain ketiga dari timnas Indonesia yang berkarir di Liga Thailand. Menyusul Asnawi Mangkualam yang masih bertahan di Port FC dan Pratama Arhan yang sekarang bermain di Bangkok United. Menariknya, ketiganya bermain di posisi bertahan, 2 bek kiri dan 1 bek kanan. Ini jadi sinyal positif bahwa kualitas pemain Indonesia mulai dilihat dan dihargai di luar negeri, khususnya di Asia Tenggara. Tapi tentu saja, perjalanan Shane di Thailand tidak akan mudah. Persaingan di Buriram sangat ketat. Mereka punya banyak pemain berkualitas di semua lini. Shane harus benar-benar menunjukkan kemampuan terbaiknya agar bisa dapat menit bermain reguler. Tapi ini juga jadi kesempatan emas. Main di klub sekelas Buriram bisa membuka jalan lebih besar, termasuk tampil di AFC Champions League dan meningkatkan performa di timnas Indonesia. Di sisi lain, Shane juga perlu cepat beradaptasi dengan budaya sepak bola Thailand yang cepat, keras, tapi juga sangat teknis. Tapi melihat gaya main Shane yang agresif dan pengalamannya di Eropa, dia punya modal kuat buat sukses. Banyak netizen Indonesia yang bangga karena pemain timnas makin banyak yang go internasional. Ada juga yang penasaran, apakah Shane bisa bersinar seperti Asnawi atau malah seperti Arhan yang awalnya kesulitan. Fans Buriram pun terlihat antusias karena mereka menyambut Shane dengan komentar positif dan harapan besar. Di sisi lain, fans timnas tentu berharap Shane bisa naik level supaya makin solid saat membela merah putih. Menariknya, Liga Thailand kini benar-benar jadi magnet baru pemain ASEAN. Kenapa? Gaji kompetitif, infrastruktur profesional, klub-klub yang rajin ikut turnamen Asia, dan slot khusus pemain ASEAN. Hal ini jadi bukti bahwa sepak bola di kawasan kita makin berkembang, dan pemain Indonesia bisa naik kelas jika terus berani ambil tantangan. Jadi, Sobat Garuda, transfer Shane Patinama ke Buriram United bukan cuma soal pindah klub. Ini tentang ambisi pribadi, peluang baru, dan potensi besar pemain Indonesia di level Asia. Kita doakan Shane bisa sukses di Thailand, dapat banyak menit bermain, dan jadi andalan timnas ke depan. Kalau kamu punya pendapat soal transfer ini, tulis di kolom komentar ya. Apakah ini langkah tepat buat Shane, atau justru ada risiko besar? Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin update terbaru seputar dunia bola dari Indonesia sampai internasional. Tiba-tiba muncul satu pertanyaan besar muncul dari publik. Apakah ini langkah maju atau justru kita melangkah mundur dari era yang dibangun Shin Tae-yong? Imbas beberapa hasil timnas Indonesia yang mengecewakan. Satu demi satu mantan pemain dan pengamat mulai angkat bicara. Dan salah satunya adalah mantan pemain naturalisasi,
Greg Nwokolo, sosok yang pernah jadi ikon sepak bola nasional, kini ikut buka suara. Dan komentarnya tajam. Bukan untuk menjatuhkan, tapi justru membangkitkan pertanyaan. Apakah kita benar-benar sudah kehilangan arah setelah Shin Tae-yong pergi? Simak berita lengkapnya hingga selesai. Greg Nwokolo, ex-pemain Persija dan naturalisasi timnas, blak-blakan memuji karakter kepelatihan Shin Tae-yong. Kalau kamu push pemain Indonesia, mereka nggak nyaman. Tapi Shin Tae-yong nggak peduli. Kamu harus ikut cara dia atau kamu keluar dari lapangan, kata Greg. Mentalitas keras ini, menurut Greg, bukan sekadar galak, tapi itulah mentalitas juara. Shin Tae-yong bukan pelatih yang doyan pujian. Bahkan saat Marcelino Ferdinand cetak gol di babak pertama lawan Arab Saudi, Shin Tae-yong tetap mengancam akan mengganti dia kalau tidak mengikuti taktik. Bayangkan, pemain lagi on fire, sudah cetak gol, tapi tetap diingatkan keras karena tidak ikuti instruksi. Itu bukan karena benci, tapi karena ingin tim berkembang bersama. Bukan hanya individu yang bersinar. Saat ditanya oleh Valentino Jebret, kalau kamu main di era Shin Tae-yong, kamu bakal cocok? Jawaban Greg menggelegar. Kamu jadi komentator, you know how I play. Di posisiku nggak ada yang lebih bagus dari aku. Greg merasa, jika ia bermain di era Shin Tae-yong, ia akan tampil maksimal. Kenapa? Karena fokus Shin Tae-yong pada fisik, disiplin, dan profesionalisme cocok dengan gaya main dan mental Greg Nwokolo. Dia menegaskan bahwa sepak bola modern bukan tentang ego pemain, tapi kerjasama, mengikuti sistem, dan tunduk pada instruksi pelatih. Masuk ke era Patrick Kluivert, publik dibuat penasaran. Apa pendekatan barunya? Apakah lebih longgar, lebih santai, atau tetap keras seperti Shin Tae-yong? Tapi satu yang jelas, banyak pihak merasa Indonesia sudah punya pondasi kuat. Disiplin, semangat tempur, dan profesionalisme. Dan itu dibangun oleh Shin Tae-yong. Pertanyaannya sekarang, apakah Patrick Kluivert bisa mempertahankan karakter itu? Atau justru, seperti yang dikhawatirkan Greg, kita kembali ke zaman di mana pemain dimanja dan sulit berkembang? Komentar Greg Nwokolo seharusnya jadi cermin besar untuk PSSI dan Kluivert. Dia bukan sedang membandingkan Kluivert dan Shin Tae-yong secara kasar, tapi lebih ke, jangan sia-siakan fondasi yang sudah dibangun. Greg menyuarakan keresahan banyak orang. Sepak bola bukan sekadar teknik, tapi juga mentalitas dan kultur kerja keras. Kalau kultur itu hilang, maka kita harus siap kembali ke titik nol. Apakah Anda juga merasa bahwa Shin Tae-yong terlalu cepat dilepas? Apakah Patrick Kluivert akan mampu melanjutkan warisan kerja keras dan disiplin itu? Kalau kamu jadi pemain, lebih suka dilatih Shin Tae-yong atau Patrick Kluivert? Kenapa? Menurut kamu, apakah Indonesia lebih cocok dilatih oleh pelatih dengan pendekatan keras seperti Shin Tae-yong atau gaya Eropa modern seperti Kluivert? Tulis jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita terus bisa bahas soal timnas dengan lebih dalam. Ini baru mantap. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara soal update naturalisasi Mauro Zylstra dan 3 calon pemain wanita yang akan memperkuat timnas putri Indonesia. Naturalisasi bukan hal baru, tapi setiap kabar pemain keturunan baru selalu bikin geger dan jadi bahan diskusi hangat. Dan yang satu ini, bisa jadi game changer? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Nama Mauro Zylstra sebenarnya bukan nama asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda berusia 20 tahun ini sempat dikaitkan dengan proses naturalisasi bersamaan dengan Ole Romeni. Zylstra saat ini bermain di klub Belanda, FC Volendam, dan bisa beroperasi sebagai gelandang serang atau sayap. Usianya yang masih muda menjadi nilai plus. Dia bisa masuk timnas U23 sekaligus menjadi pelapis atau bahkan starter di timnas senior. Kenapa penting?
Arena Indonesia akan menghadapi babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang dihadapi bukan main-main. Negara-negara besar Asia siap menantang Garuda. Kehadiran Mauro bisa memperdalam skuad dan menambah opsi strategi. Erick Thohir menjelaskan, proses naturalisasi Zijlstra sudah dikirim ke Kemenpora dan tinggal menunggu lintasan birokrasi biasa. Dari Kemenpora ke Kemenkumham ke Mensesneg, lalu menunggu persetujuan Presiden lanjut ke DPR hingga akhirnya pengambilan sumpah WNI. Menariknya, Zijlstra bukan satu-satunya yang sedang diproses. Ada 3 calon pemain timnas putri Indonesia yang juga akan dinaturalisasi. Sayangnya, nama-nama mereka masih disimpan rapat. Tapi kabarnya mereka sudah lama dipantau dan akan jadi kekuatan tambahan bagi timnas putri untuk menghadapi kompetisi mendatang seperti Asia Games dan AFF Women's Championship. Selama ini, timnas putri Indonesia sering kurang mendapat perhatian yang sama besar dengan timnas putra. Tapi kini, dengan langkah naturalisasi, ini jadi sinyal kuat. PSSI mulai serius bangun kekuatan sepak bola wanita. Kalau proses naturalisasi ini berjalan mulus, kita bisa melihat pemain-pemain berdarah campuran atau berpengalaman di luar negeri memperkuat timnas putri. Bayangkan punya pemain putri yang terbiasa main di Liga Eropa, membawa pengalaman, fisik, dan mental juara ke skuad Indonesia. Mereka bisa jadi role model, pembangkit semangat, bahkan mungkin membuka jalan agar Liga Sepak Bola Wanita di Indonesia berkembang lebih pesat. Nah, ini pertanyaan yang bikin penasaran. Apakah Jairo Riedewald juga akan segera menyusul Mauro Zijlstra? Jairo, pemain Crystal Palace yang pernah bela timnas Belanda junior, juga punya darah Indonesia. Isu tentang dirinya sudah lama muncul. Tapi sampai sekarang, Erick Thohir bilang, belum ada tambahan nama lain yang sedang diproses, hanya Zijlstra dan 3 pemain putri. Tapi, apakah itu berarti Jairo akan diproses berikutnya? Atau sedang menunggu keputusan pribadi? Yang pasti, PSSI saat ini tidak membuka naturalisasi sembarangan. Mereka hanya memproses pemain yang memang mau dan siap berkomitmen memperkuat timnas, baik dari segi kualitas maupun niat. Dengan semakin banyaknya agenda internasional yang menanti, dari Asia Games, AFF Cup, hingga kualifikasi Piala Dunia, PSSI terlihat mulai menyusun puzzle masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir bilang sendiri, naturalisasi bukan solusi utama, tapi bisa menjadi pelengkap penting dari sistem pembinaan lokal. Naturalisasi bukan lagi sekadar beli pemain, tapi lebih ke menguatkan tim dengan talenta berdarah Indonesia yang siap berkontribusi. Sekarang kami ingin dengar dari kalian semua, para penonton setia sepak bola Indonesia. Apa pendapat kamu soal naturalisasi Mauro Zijlstra? Apakah ini keputusan tepat? Dan, menurut kamu, siapa saja yang cocok untuk dinaturalisasi menyusul Zijlstra dan Riedewald? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia, baik putra maupun putri. Waduh, sebuah kekalahan yang menyakitkan. Dan penyesalan pun terucap dari mulut pelatih kepala. Satoru Mochizuki tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnas putri Indonesia dibungkam Pakistan di kandang sendiri. Kekalahan 0-2 dari tim yang di atas kertas bukan lawan yang mustahil dikalahkan memunculkan pertanyaan besar. Apa yang salah dengan Garuda Pertiwi? Simak fakta-fakta hingga selesai. Pada laga kedua Grup D kualifikasi Piala Asia 2026 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, timnas putri Indonesia harus menerima kekalahan menyakitkan dari Pakistan. Padahal, sejak menit awal, tim asuhan Mochizuki tampil cukup menjanjikan. Tapi semua berubah di menit ke-8. Nadia Khan, penyerang Pakistan, berhasil menembus pertahanan yang seharusnya solid. Gea Yumanda gagal mengadang laju serangan
dan Iris Derau, kiper utama, tidak mampu mengantisipasi bola yang meluncur deras ke gawang. Skor berubah 0-1. Belum sempat bangkit, Garuda Pertiwi kembali dihantam. Kali ini melalui penalti menit ke-18. Sebuah pelanggaran yang tidak perlu menjadi hukuman berat. Skor berubah 0-2. Satoru Mochizuki tidak menutup-nutupi rasa kecewanya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih asal Jepang itu mengaku sangat menyesal. Sebenarnya kami ingin menang sebagai tim, tetapi hari ini kalah. Sejujurnya kami sangat menyesal, ucapnya lirih. Bagi Mochizuki, ini bukan sekadar kekalahan biasa, sebab dia datang ke Indonesia dengan misi besar, membawa perubahan bagi sepak bola wanita. Ia adalah pelatih berpengalaman yang pernah menjadi bagian dari kesuksesan timnas Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011. Maka dari itu, kekalahan dari Pakistan jelas pukulan berat secara pribadi dan profesional. Menariknya, Mochizuki tidak langsung menunjuk siapa yang salah. Dia justru menyatakan belum bisa memberikan analisis menyeluruh. Tapi satu hal yang dia akui, banyak kesalahan dasar terjadi. Salah oper, salah kontrol, dan akhirnya kami kehilangan alur permainan. Bagi yang menyaksikan langsung pertandingan ini, tentu bisa melihat betapa timnas putri kesulitan menyambung permainan. Setelah kebobolan cepat, tim terlihat gugup dan kehilangan bentuk. Masalahnya bukan hanya teknik, tapi mental. Dan ini jadi PR besar bagi Mochizuki ke depan. Salah satu spekulasi yang muncul adalah soal rotasi pemain. Tapi Mochizuki membantah bahwa itu penyebab utama kekalahan. Karena pemain berbeda, bukan berarti tim jadi lebih lemah. Saya percaya pada semua pemain. Artinya, ini lebih dari sekadar siapa yang main. Ini soal pola pikir tim, kesiapan, dan mental bertanding. Karena skuad ini masih dalam proses pembangunan, setiap kesalahan adalah bahan belajar. Tapi untuk sebuah laga resmi seperti ini, publik tentu berharap lebih dari sekadar belajar. Masih ada satu pertandingan tersisa di grup D, melawan Taiwan, Sabtu 5 Juli 2025. Mochizuki menyadari peluang lolos sangat kecil, tapi dia menolak untuk menyerah. Kami tidak ingin menunduk. Kami ingin bangkit dan terus berjuang, bukan hanya untuk pertandingan ini, tapi untuk masa depan timnas putri Indonesia. Ini adalah ujian karakter. Mampukah Garuda Pertiwi bangkit dan menunjukkan semangat juang meski secara hitung-hitungan peluang mereka tipis? Perlu diingat, sebagian besar pemain timnas putri Indonesia saat ini masih muda. Mereka belum punya pengalaman internasional sebanyak lawan-lawannya. Kekalahan seperti ini, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari proses menuju kematangan. Tapi satu hal pasti, publik Indonesia tidak akan sabar menunggu terlalu lama. Kita ingin melihat perkembangan yang nyata, bukan hanya janji-janji pembangunan tim. Karena itu, Mochizuki dan PSSI harus bekerja lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih profesional dalam membina timnas wanita. Kekalahan dari Pakistan adalah cambuk keras. Tapi apa artinya kekalahan jika bukan awal dari kebangkitan? Pertandingan terakhir lawan Taiwan bukan sekadar laga formalitas. Ini tentang harga diri, tentang semangat, dan tentang tekad untuk membuktikan bahwa Garuda Pertiwi belum habis. Apa menurut kalian alasan utama kekalahan timnas putri Indonesia dari Pakistan? Apakah kalian percaya Satoru Mochizuki bisa membawa tim ini jadi lebih baik ke depan? Dan haruskah PSSI lebih serius membangun timnas wanita, termasuk dengan liga khusus putri yang lebih kompetitif? Tulis komentar kamu di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus dukung Garuda Pertiwi hari ini, esok, dan seterusnya.